Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke YouTube channel Tajul Barokat, mengulas sisi lain dunia pendidikan. Sebelum kita lanjut ke isi materi, yuk kita subscribe dulu, like, comment, and share. Silakan. Oke, terima kasih yang sudah subscribe. Kali ini video dibuat sebenarnya khusus buat siswa ya. Tapi kalau orang tua atau pendidik ingin mengetahui, ya nggak apa-apa juga. Untuk anak-anakku peserta didik, video ini Bapak dedikasikan buat kalian, khususnya untuk awalan pembelajaran tahun 2020-2021, dimana sepertinya untuk beberapa wilayah yang masih zona merah itu tidak dapat melakukan pembelajaran tatap muka. Baru kemarin hari Senin tanggal berapa kemarin tuh? Senin tanggal 15 sore ya, jam 16, Pak Menteri merilis keputusan kebijakan tentang pembelajaran tahun 2020-2021. Dan keputusannya tahun pembelajaran dimulai di bulan Juli. Oke. Dimulai di bulan Juli. Nah, nggak semua sekolah yang wajib tatap muka. Sekolah yang bisa tatap muka itu adalah yang berada di zona hijau, sedangkan zona merah, kuning itu nggak bisa. Itu yang dijelaskan oleh Pak Menteri. Nah, oke, anggaplah kita belum bisa tatap muka. Berarti pembelajaran yang dilakukan adalah online. Ini mungkin permasalahan siswa. Banyak yang protes, aduh, pembelajaran online tugas mulu. Pembelajaran online guru sedikit menjelaskan, hanya banyak memberikan tugas. Nah, di sini saya akan memberikan beberapa trik dan wawasan gitu ya, bagaimana sebenarnya pembelajaran online di rumah, apakah jauh lebih mudah atau jauh lebih sulit. Baik, ini tips wawasan yang pertama ya. Anak-anakku, murid-murid siapapun yang ada di sana, sekolah itu bukan sekedar menuntut ilmu. Jika kalian datang ke sekolah bertatap muka seperti normalnya biasa ya, kalian di situ akan belajar disiplin. Apa salah satu disiplinnya? Masuk jam tertentu, misalkan jam 7, jam 7.30, jam 8, disiplin. Yang kedua, seragam. Senin pakai apa, Selasa pakai apa, dan seterusnya. Kemudian alat sekolah. Oke, tempat duduk. Sadar atau tidak sadar, kalian duduk di tempat duduk yang telah ditentukan oleh guru atau wali kelas kalian, itu adalah membangun kedisiplinan kalian. Yang kedua, kalau kalian sekolah bertatap muka adalah interaksi sosial. Nah, kalian ketemu teman, ketemu guru, bagaimana bersikap kepada teman, bagaimana bersikap kepada guru, bagaimana kita menjaga akhlak kita, tidak mencuri. Nah, ini sikap sosial. Ya. Jadi, pertemuan sekolah tatap muka itu kelebihannya adalah di situnya. Ada karakter yang dibangun, ada nilai spiritual yang dibangun, ada nilai sosial yang dibangun. Sedangkan kalau di pembelajaran online, hal itu sangat minim. Siswa karena berada di rumah, dia hanya menerima materi. Tapi baiknya adalah, ini rahasianya nih, sisi lainnya ini adalah
yang jarang diungkap. Kalau teman-teman siswa belajar di rumah, itu sumbernya jauh lebih luas. Beda dengan di tatap muka di sekolah. Saya langsung kasih gambaran detailnya aja ya. Contoh, ada guru matematik di kelas mengajarkan teori Pitagoras. Kalau di kelas itu sumber informasinya guru langsung di depan papan tulis itu, di depan kelas itu guru menjelaskan. Tapi kalau di online itu sumbernya banyak. Maksudnya apa? Teman-teman siswa, ini anak-anakku semua, kalian kalau ada tugas, ada apa, nggak usah panik. Buka Google, buka YouTube, tinggal ketik cara cepat mengerjakan Pitagoras. Enter, kamu liatin, kamu pelajarin, ya. Nah itu kelebihannya, cukup luas. Nah, yang harus dilakukan baik guru maupun orang tua, baik guru maupun siswa. Yang pertama yang harus dilakukan guru di pembelajaran online adalah hak seorang siswa harus terpenuhi. Apa itu hak? Pertemuan pertama, guru harus menyampaikan materi apa yang diajarkan selama 1 semester misalkan, atau minimal selama 1 minggu misalkan. Ini yang disebut silabus, ya. Ini yang disebut misalkan materinya KIKD-nya apa. Jadi siswa tuh wajib tahu. Siswa-siswa yang memiliki keinginan tinggi, ketika dikasih tahu materinya yang mau dipelajari apa, tanpa disuruh, dia akan mencari di YouTube sendiri. Oke? Nah, itu yang harus dilakukan oleh guru. Yang pertama adalah memberi materi apa aja, bukan penjelasan ya, materi apa aja yang akan dibahas. Yang kedua, targetnya apakah harus paham, apakah harus mengerti, harus menguasai. Nanti di situ ini mungkin siswa kurang paham ya. Kalau guru nanti memahami apakah yang akan diberikan itu terkait high order thinking skill atau low order thinking skill. Nanti di situ guru harus menyampaikan ke siswa. Misalkan contoh Pitagoras. Saya guru matematik misalkan. Hari ini untuk minggu ini kita akan fokus mempelajari Pitagoras. Tujuannya adalah nanti kalian mampu menghitung sisi miring, sudut sisi miring atau sisi miring yang ada di kehidupan kalian. Contoh, jika kalian berada di pantai, melihat tinggi pohon kelapa, terus jarak diri kalian ke atas pohon kelapa, kalian bisa perkirakan berapa. Itu tujuannya. Atau nanti ada high order thinking skill, misalkan pelajaran yang lain, pencemaran lingkungan. Nanti kita belajar tentang pencemaran lingkungan, tujuannya adalah agar nanti kamu tahu solusi apa yang harus diberikan agar lingkungan ini tetap bersih. Nah, tujuan-tujuan pembelajaran ini sama guru harus disampaikan. Nah, oleh sebab itu, siswa jangan panik ketika ada tugas. Sumber kalian luas, YouTube ada, cara singkat Google ada, ya. Dan ini dia, buat komunikasi yang intens antar teman kalian. Misalkan teman kalian bikin kelompok atau grup atau sekelas itu bikin grup WA, bilang ada tugas dari ini, terus teman yang lain, gue punya video ini nih, silahkan dilihat, saling membantu di situ. Nah, kelebihan ini yang bahasa umumnya tuh saling membantunya itu sangat luas potensialnya, itu terjadi di pembelajaran online. Kalau di pembelajaran kelas itu saling membantunya dalam proses pemahaman itu relatif tidak begitu luas ya. Walaupun di kelas juga ada seperti belajar kelompok, penugasan kelompok dan seterusnya. Jadi itu ya, untuk siswa-siswa jangan panik. Tugas yang diberikan guru itu kalian bisa search, kalian bisa cari jauh lebih luas pencariannya. Dan saran, nasihat,
saya sebagai guru kepada guru yang lain, kalau mau cuci tangan ya kasih tugas memang, tapi kita mau menjelaskan juga susah. Nah, kemampuan guru dalam menggunakan metodologi pembelajaran ini diutamakan, bukan sekedar memberi tugas, bagaimana guru menyampaikan, memfasilitasi. Kalau guru nggak lancar, bukan nggak lancar ya, kurang persiapan untuk memberi penjelasan, guru juga harus lebih terbuka dalam pencarian informasi menggunakan YouTube. Nggak masalah, jangan malu ketika pelajaran Anda, Bapak Ibu guru, yang isi materinya disampaikan oleh orang lain yang hasil downloadan, itu nggak masalah. Yang penting tujuannya pembelajaran tersampaikan. Disinilah dalam pembelajaran online, guru sebagai fasilitator sangat berperan. Ingat, guru sebagai fasilitator. Siswa bebas mencari informasi dari mana aja. Ketika siswa mentok, bingung, nah fasilitatornya, gurunya itu harus berperan. Ya, ada pertanyaan langsung, Pak, saya bingung yang ini. Maksudnya gimana? Di situ adalah peran guru. Jadi sekali lagi, kesimpulannya adalah guru sebagai fasilitator dan murid harus inisiatif dan jangan tegang, jangan kreatif. Kalian bisa bikin grup, kalian bisa japri, kalian bisa tanya temennya, materinya dapat dari mana. Ingat, bukan nyalin, materinya dapat dari mana, videonya bagi dong, penjelasan yang singkatnya bagi dong linknya, itu jauh lebih terbuka. Mungkin itu aja dari saya, anak-anakku, murid-muridku. Tolong sebagai awalan pembuka pembelajaran, buat kesimpulan tentang apa yang saya sampaikan sekarang dan tulis di komentar. Sekali lagi ya, anak-anakku, tulis di komentar, tulis nama dan kelas asal sekolah, kesimpulan yang kalian ambil dari video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.